Semua majelis sholawat, bersolawat untuk Nabi Muhammad, bersolawat untuk Indonesia NKRI, harga mati NKRI, harga mati NKRI, harga Nabi Muhammad. Yang saya hormati Pak Ibu Syarifah, yang saya hormati Pak Lurah, Pak Camat hadir, Pak Camat dari TNI Polri hadir, yang saya hormati Ketua Ansor, yang saya hormati
para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, setelah hampir 3 tahun tidak ada pengajian karena manusia sedang sama-sama berkelahi dengan corona. Jadi alhamdulillah ini sisa-sisa corona. Ini yang tersisa ini adalah sisanya corona. Nah, itu. Nah, bener jadi dipno kuping. Ora iso mikir saya suarane nang kuping. Jadi setelah 3 tahun, hampir 3 tahun, kita mengulang menjadi manusia yang lumrah, yang penuh ketakutan dan penuh kekhawatiran. Itu adalah watak asli manusia. Setelah sekian lama kita nggak punya ketakutan, nggak punya kekhawatiran, karena manusia selalu menang. Nah baru kerasa kemarin. Jadi manusia itu dari dulu begitu. Manusia itu nggak pernah tenang. Karena apa? Oh nggak ada. Manusia itu selalu punya musuh. Selalu manusia itu ada musuhnya. Silih berganti. Hanya saja karena manusia itu dinamis, atau karena manusia itu memang ditakdirkan untuk menang, makanya dalam setiap pertarungan manusia selalu menang. Jadi tidak tertutup kemungkinan anak-anakku yang kecil-kecil nanti juga punya musuh yang lain lagi. Kenapa manusia selalu punya musuh? Karena manusia ini sebenarnya datang ke sini. Ini memang berhadapan dengan penduduk aslinya bumi. Jadi manusia ini pendatang. Jadi karena manusia itu pendatang, maka manusia ini berhadapan dengan penduduk asli bumi. Jadi penduduk asli bumi ini selalu menghadapi manusia karena manusia selalu pengen menang. Manusia turun pertama ya tidak tenang. Nabi Adam gitu ya. Jangan dikira Nabi Adam itu nggak punya musuh. Musuhnya Nabi Adam serem, dinosaurus. Dan Nabi Adam itu generasi yang musuhnya masih kelas dinosaurus, mamut. Nabi Adam besar 60 dhira. 60 dhira, sak dhira itu segini, sekitar 55-an meter sampai 60 meter lah. Nabi Adam itu. Makanya musuhnya ya ini Nabi Adam hebat. Tapi anak cucu Nabi Adam juga banyak yang mati dimakan sama dinosaurus. Tapi manusia dinamis, lama-lama dinosaurus juga kalah sama manusia dan sekarang dinosaurusnya habis. Manusia bergerak kemana-mana selalu punya musuh. Di Afrika manusia musuhnya harimau. Di sini dulu juga manusia musuhnya buaya, musuhnya ular. Tapi karena manusia dinamis, lama-lama buayanya habis. Lama-lama ular juga habis. Dulu manusia musuhnya ini macam-macam. Pernah manusia itu ngelawan katak. Zaman Nabi Ibrahim. Manusia banyak sekali mati karena musuhan dimakan katak. Bahkan di zaman Nabi Musa manusia musuhan sama kutu. Jadi banyak yang mati karena dimakan kutu. Sampai akhirnya manusia dinamis bikin peditok.
kutunya mati. Manusia ini nggak pernah tenang hidupnya dari dulu. Jangan dikira manusia itu tenang. Makanya ilmunya manusia itu banyak, teknologinya banyak. Itu untuk apa? Untuk bertahan hidup. Manusia bertarung dengan nyamuk, mati jutaan, namanya malaria. Ketemu pelkina, manusianya selamat. Jadi selalu gitu. Manusia ini ketemu mencret, manusia banyak yang mati. Jadi jangan dikira sekarang manusia itu dulu tidak pernah berkelahi. Makanya manusia itu menang. Dulu anak-anak kecil banyak mati dimakan burung elang. Lama-lama burung elangnya habis. Jadi jangan sampean kira terus manusia itu tenang. Pernah lawan kutu aja manusia habis. Nah sekarang ini eranya melawan corona. Sebentar lagi corona juga kalah. Karena sudah ada vaksin. Selalu manusia itu punya musuh dan manusia itu selalu menang. Karena apa? Manusia itu terancam di mana-mana. Tidur diancam sama rasa lapar. Lari diancam sama rasa haus. Makan terancam keseretan. Berarti manusia itu terancam semua. Jadi jangan dikira. Jalan kaki terancam kesandung. Motong kuku terancam kena pisau. Naik pohon terancam jatuh. Punya istri cantik terancam dicuri orang. Jadi semua manusia ini terancam. Jadi jangan dikira Banser ini yang jaga ini diancam ngantuk. Lu ngantuk jungkel ini. Nah itu manusia dari dulu begitu. Tapi karena manusia ini menang terus. Masuk sungai diancam sama buaya. Sekarang buayanya habis dijaring. Diancam kodok, kodoknya digoreng habis. Diancam tawon, tawonnya habis. Jadi dikira, jangan dikira manusia itu hidupnya terlandai, tenang, enggak. Itu sudah dari dulu, makanya manusia itu dinamis, menangan. Karena apa? Manusia ini memang diciptakan untuk menang. Masuk ke hutan, hutannya habis, manusia. Masuk ke gunung, gunungnya habis. Masuk ke air, ikannya habis. Gak bisa dijaring ya, dijenuh, gak bisa dijenuh, diputas, gak bisa ditangkap. Kali ini dibendung, bendungannya disat, habis. Jadi manusia ketemu gunung, gak ada yang doyan itu batu bara. Sama manusia habis. Jadi jangan dikira manusia ini tantangannya dari dulu lah. Ini tantangannya adalah baru tantangan corona. Sebentar lagi habis juga corona, pasti kalah lah sama manusia. Ketemu vaksinnya. Makanya nggak usah ngeyel. Kami nggak mau divaksin karena kami nggak takut corona. Kami hanya takut kepada Allah karena corona bikinan Allah. Ya nggak apa-apa. Buaya juga bikinan Allah. Kamu nggak usah takut sama buaya, tidur aja deket buaya. Bangun tidur habis dilumat buaya. Lu jangan gitu. Yang paling sederhana kalau ini ya Pak Ilyas yang mewakili Bu Bupati. Kalau ada yang ngotot nggak mau divaksin, nggak apa-apa, suruh berangkat umroh hadiahnya. Karena kalau umroh mesti divaksin. Kalau sudah divaksin umrohnya nggak jadi gitu. Dan ini kehidupan. Makanya manusia itu dinamis, jadi tidak usah heran. Manusia tidur diancam lapar, melek berburu capek, memanggil anjing di tengah hutan, suruh kerja, akhirnya anjing yang ngejar, manusia yang terima beres. Lama-lama melihara anjing capek, bercocok tanam, capek nyangkul, sapi di hutan ditangkap, suruh bajak sawah. Sawahnya capek bawa sapi, sapinya istirahat, bikin traktor, ganti nggak ngarit tapi pakai solar, terus begitu berganti.
Makanya dunia itu dinamis. Dulu manusia bilang, aku pengen cempedakmu. Ya gantian, aku juga punya, aku pengen pisang, tukar menukar. Lama-lama bawa cempedak, bawa pisang capek. Akhirnya pakai alat tukar. Alat tukarnya kerang. Bawa kerang laku di pedalaman. Begitu sampai pesisir ternyata kerangnya banyak di pesisir, nggak laku. Ganti emas. Begitu emas bawa emas capek berat. Akhirnya kemudian ganti uang. Sekarang uang capek bawa kemana-mana, ganti ATM, uang digital. Oh, itu akan terus berubah. Makanya dunia ini terus dinamis. Dulu manusia ada di pulaunya masing-masing. Sampai kemudian manusia bergerak karena butuh makan, melakukan pelayaran. Setelah melakukan pelayaran akhirnya manusia ketemu yang satu dan yang lainnya. Sampai akhirnya dunia dipertemukan oleh teknologi. Ada teknologi yang menemukan ini. Tapi lama-lama juga berubah. Zaman Pak Ilyas, zaman Bu Syarifah, zaman Pak Edi. Itu dulu pengen lihat Afrika. Itu mesti nunggu flora dan fauna. Ditunggu seharian keluarnya Pak Harmoko. Lama-lama dunia itu berubah. Pengen lihat Afrika nggak harus nunggu flora dan fauna. Cukup pegang handphone tinggal nulis kucing Afrika keluar. Mau iseng bokong India keluar. Ini dunia berubah. Sampai akhirnya sekarang orang tinggal tidur di dalam kamar mampu melihat dunia. Ini zaman berubah dan percepatannya luar biasa. Ya, dulu kiai sering didatangi orang minta doa karena nggak laku nikah. Pengen perempuan yang dicintai itu takluk. Datang ke kiai minta doa. Akhirnya dikasih doa sama kiai. Sekarang kenapa nggak datang lagi minta doa ke kiai? Karena cinta bisa tumbuh oleh Avanza. Wah, berubah zaman. Lah ini zaman berubah, terus akan berubah zaman. Dulu orang mengendap-endap karena rindu. Orang kalau ditinggal pergi jauh nulis surat. Suratnya panjang ditulis dengan pengharu biru. Panjang, cari kertas warnanya pink. Setelah cari kertas pink kemudian cari tinta warnanya biru, cintanya mengharu biru. Jangan keliru tinta warna merah, itu putus. Panjang itu, Dek, aku rindu padamu sejak kepergianmu berpindah ke Berau. Aku gak bisa tidur membayangkan dirimu. Entah kenapa setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Itu dulu, itu generasi saya, generasinya Bu Syarifah, generasinya Pak Ilyas, generasinya Pak Camat, generasinya Pak. Itu dulu anak-anak kita udah gak tahu. Itu setiap angin yang mendesau membisikkan namamu di telingaku. Itu semakin perih rasanya kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi aku yakin kau pun merindukanku. Karena malam hari ini aku dan kau yakin sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Tulis itu panjang langsung ke kantor pos hari perangko dijilat template pluk. Ada Pak Pos, ada apa? Tidak lebih dari 20 tahun hilang semua itu. Perangko nggak ada, Pak Pos nggak ada. Terus Honda Win nggak laku. Ini terus berubah, industri berubah. Sekarang orang rindu cuman bawa handphone foto dari samping, gitu aja. Kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah. Dan ini dunia berubah, ini tinggal. Dulu orang harus kuat untuk survive, ngelawan harimau, ngelawan belajar ilmu kekuatan. Sampai akhirnya Banser menguasai karena kuat-kuat. Kalau kelahi menangan ngadepi berandal sekali pukul geletak. Sekarang ilmunya Banser yang sekali pukul jatuh nggak berguna. Karena apa? Negara aman. Sekarang nempiling orang miskin karena 60 juta. Lah ini zaman perusahaan jangan, manusia dinamis. Dulu orang tua punya anak cantik itu gagah. Orang apel ditanya, kamu anaknya siapa?
Sekolahmu di mana? Sekarang mana ada orang nanya, bapaknya di depan pintu, anaknya video call. Halo yang, bapakmu di mana? Depan pintu. Biarin aja. Nah, ini teknologi cepat perubahannya. Dan semua di balik itu adalah teknologi. Teknologi terus berkembang. Gitu. Tapi satu hal yang pasti yang gak boleh dilupakan adalah bahwa manusia ini cepat atau lambat kembali ke kampung halaman. Apa kembali ke kampung halaman? Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu pasti, itu gak mungkin enggak. Dan kalau sudah pergi gak pernah kembali. Kalau kembali medeni bocah. Jadi kalau sudah pergi, dan itu pasti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya manusia selalu diingatkan oleh Allah. Selalu diingatkan bahwa kamu pulang nanti. Walaupun sekarang kamu seperti apa, karena kamu ini pendatang. Kamu ini alien. Jadi manusia ini alien sesungguhnya. Yang asli penduduk bumi itu ya kadal, kucing, celeng, itu asli. Kalau manusia ini pendatang, penduduk langit, makanya cepat atau lambat pasti pulang. Makanya Allah selalu mengirim utusan untuk mengingatkan pulang, bahwa kamu nanti pulang kembali ke alam akhirat, kembali ke kampung halaman yang asli, yang dulu ditinggalkan oleh Nabi Adam karena harus menjadi pemimpin di bumi. Jadi Nabi Adam itu transmigran pertama. Itu turun ke bumi, diciptakan oleh Allah untuk tujuan ini, ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, lantas kemudian diturunkan Nabi untuk ngingetin semua orang. Kamu harus pulang nanti, makanya jangan lupa ambil bekal. Lupa lagi manusia, dikirim Nabi berikutnya, Nabi Nuh. Kirim lupa lagi, kirim Nabi Hud. Dilupa lagi kirim Nabi Soleh. Jadi Allah itu selalu kirim utusan itu untuk mengingatkan, jangan lupa kamu nanti pulang. Sampai akhirnya manusia diingetin lagi. Nah, ketika lama-lama diingatkan, akhir zaman untuk mengingatkan manusia, itu Allah ngutus Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengingatkan manusia ini agar manusia nggak lupa bahwa manusia itu nanti pulang kembali ke alam akhirat. Maka Nabi Muhammad diutus terakhir, ingatkan kembali bahwa manusia akan kembali kepada Allah. Diingatkan kembali. Tapi peristiwa itu untuk Nabi Muhammad ini mengingatkan itu terjadi tahun 600, bukan tahun 2020. Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk ngingetin, dul kamu pulang nanti, jangan lupa kembali ke akhirat setelah itu. Kemudian kamu akan bertempat di sana, mau milih tempat indah namanya surga, mau tempat indah atau tempat buruk namanya neraka. Nabi Muhammad suruh ngingetin. Nah, tapi Nabi Muhammad ini turunnya nggak di Berau. Nabi Muhammad itu turunnya di Mekah sana. Jadi Nabi Muhammad itu sudah turun di Mekah, sudah tahunnya juga tahun 600-an, 571-an itu lahirnya sampai tahun 600-an. Lahirnya di sana. Kita nggak pernah ketemu sama Rasul yang ngingetkan itu, yang bawa pesan-pesan dari Allah. Tapi ada orang-orang yang ketemu. Nah, orang-orang yang ketemu inilah orang Arab juga. Gitu, orang Arab juga, bukan orang Berau. Makanya yang ketemu Nabi Muhammad ini ya menjadi sahabatnya Nabi. Lah sahabat-sahabat Nabi itu ya orang Arab. Makanya namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu nggak ada sahabat kok namanya Edi, nggak ada. Nggak ada sahabat namanya Joni, itu nggak ketemu.
Sahabat itu namanya adalah Abu Bakar karena orang Arab. Dan pesan Nabi ini disampaikan selama 22 tahun. Itu di Arab sana. Itu di Arab sana. Dan orang-orang yang ketemu Nabi ya orang Arab. Makanya orang yang ketemu Nabi ini disebut sahabat Nabi. Setelah itu kabar tentang Nabi ini didengar oleh semua orang, pada bergerak ke tanah Arab minta belajar kepada Nabi. Tapi sudah nggak ketemu Nabi karena Nabinya sudah meninggal. Ketemu siapa? Murid-muridnya Nabi, namanya sahabat. Nah, orang yang mau belajar kepada Nabi tapi nggak ketemu Nabi, ketemunya sahabat, itu disebut tabi'in atau pengikut. Kabar pengikut ini tambah menyebar lagi. Akhirnya kemudian orang pengen belajar kepada Nabi, nggak ketemu Nabi, ketemu sahabat, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Nah, orang ini yang disebut tabi'in, pengikutnya pengikut. Setelah itu kabar semakin menyebar. Orang yang belajar Nabi nggak ketemu Nabi, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in, pengikutnya pengikut. Maka kelompok ini disebut tabi'in, pengikutnya pengikut. Dan seterusnya. Nah, terus tabi'in. Nah, terus kita ini sebutannya apa? Yang cuman ketemu para kiai di sini nih. Ini ibarat multi level marketing itu udah seberapa itu jauhnya itu. Sudah tabi'un panjang. Ini semua belajar. Ini tadi ada Pak Edi minta izin belajar agama. Ketemu akhirnya mendirikan pondok pesantren namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Artinya adalah sampai ada benderanya Nahdlatul Ulama. Karena Kiai Hasyim Asy'ari ini mendirikan Nahdlatul Ulama untuk mengingatkan bahwa kita ini hidup di generasinya para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi hidup di generasi ulama, pewarisnya para nabi. Tapi ulama ini posisinya sudah ada yang pewaris. Kayak kita ini belajar kepada kiai-kiai yang ada di Berau, yang ada di Jawa. Dulu semuanya belajar pada Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa Kiai Hasyim Asy'ari itu menjadi tempat belajar semua kiai, seolah-olah bahwa hampir semua ulama itu belajar ke Kiai Hasyim. Karena zaman segitu buku itu masih mahal untuk nulis kitab. Satu buku di kisaran tahun 1900-an, 1800-an akhir, 1900-an. Satu buku itu belinya di Naisabur sana. Itu seharga sapi 6. Untuk beli kertas kosong, buku kosong nyalin Sahih Bukhari Muslim. Tiba-tiba ketika buku mahal, ada orang dari Indonesia itu hafal Kutubus Sittah, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah. Orang hafal hadis 6 beserta rijalul hadisnya, 6 kitab hadis besar. Itu akhirnya mendapatkan gelar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Akhirnya semua orang belajar ke situ. Makanya hampir semua orang punya sanad kepada Kiai Hasyim. Karena nggak main-main. Orang hafal hadis 6 kitab hadis besar itu berapa? Hampir jutaan hadis. Makanya kadang saya heran akhir-akhir ini ada orang alok-alok atau menjelek-jelekan pengikutnya Kiai Hasyim, menjelek-jelekan NU yang hafal Kutubus Sittah. Sementara yang jelek-jelekan itu biasanya hafalnya hadis cuman 1, cuman kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hadis itu aja dipakai terus kayak kunci Inggris. Ini tenang. Nah, kalau diurut, Kiai Hasyim ini adalah dapat warisan ilmu dari Kiai Khalil, dari Kiai Soleh di Semarang, Kiai Khalil di Bangkalan, dapat warisan dari bapaknya yang namanya Kiai Asy'ari. Ini generasi Kiai Asy'ari. Jadi Kiai Asy'ari ini generasi yang ngelawan Belanda.
Nah, Kiai Asy'ari ini dapat warisan ilmu dari gurunya, namanya Kiai Khairon atau Mbah Gareng di Purwodadi. Mbah Khairon mondok juga di tempatnya Kiai Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid di Salatiga mondok di tempat Kiai Abdul Halim di Boyolali. Kiai Abdul Halim mondok di tempatnya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan mondok di tempatnya Kiai Jabar di Tuban. Kiai Jabar mondok tempatnya Mbah Abdul Rahman di Lasem. Mbah Abdul Rahman mondok di tempatnya Kiai Abdul Halim, Mbah Benowo. Mbah Benowo mondok di tempatnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng mondok di tempatnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mondok di tempatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang mondok di tempatnya Sunan Ampel. Sunan Ampel mondok di tempatnya Sunan Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi mondok di tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mondok di tempatnya Sayyid Muhammad di Pasai sana. Sayyid Muhammad mondok di tempatnya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa. Di Campa mondok kepada Sayyid Abdul Malik di Mongol. Sayyid Abdul Malik mondok di tempatnya Sayyid Alawi Amil Faqih, diwarisi ilmu di situ. Sayyid Alawi Amil Faqih mondok tempatnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Ahmad Sohib Mirbat mondok di tempatnya Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam mondok di tempatnya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi mondok tempatnya Sayyid Muhammad, mondok di tempatnya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi mondok di tempatnya Sayyid Ubaidillah, mondok di tempatnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir mondok di tempatnya Sayyid Isa. Sayyid Isa di tempatnya mondok di tempatnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad mondok di tempatnya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi mondok di tempatnya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq mondok tempatnya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir di tempatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin mondok tempatnya Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain mondok tempatnya Sayyidina Ali bapaknya sendiri. Nah, Sayyidina Ali ini yang murid langsungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini loh. Jadi al-ulama warasatul anbiya, pewaris ini. Nah, orang kalau memahami Islam dengan cara seperti ini, dia tenang. Dia tenang karena apa? Tahu bahwa Islam itu bergerak dari zaman Arab sampai ke sini, itu ketemu dengan orang Nusantara itu sekitar tahun 1400. Sudah ada jarak 800 tahun. Bergerak terus. Di zaman ini, zaman Belanda. Di zaman Belanda itu zamannya siapa? Zaman Kiai Hasyim. Zaman Kiai Hasyim itu zaman Belanda. Merebut merah putih. Untuk apa? Simbol kebangsaan Indonesia. Bukan merebut untuk disembah. Jadi merah putih direbut dari Belanda waktu itu. Untuk apa? Simbol kebangsaan. Makanya pengikut Kiai Hasyim tahu bahwa ketika hormat merah putih bukan menyembah merah putih, tapi hormat kepada simbol kebangsaan. Makanya tidak kemudian musyrik, itu enggak, karena tahu persis bahwa merah putih direbut sampai mengorbankan darah dan nyawa, itu adalah untuk simbol kebangsaan. Tidak pernah merah putih direbut untuk simbol sesembahan. Makanya orang kalau nggak memahami secara itu dia ribut. Merah putih musyrik, bid'ah. Lah ini yang masalah. Itu pasti zaman perang nenek moyangnya nggak ikut orang kayak gitu. Jadi nggak ngerti. Tiba-tiba mengatakan hormat bendera itu musyrik, itu bid'ah. Dia nggak tahu bahwa tahun 45 pengen punya merah putih, mengorbankan darah, mengorbankan nyawa. Di Jawa Tengah pengen punya merah putih, dikibarkan di atas rumah. Karena kalau dikibarkan yang lain Belanda marah. Belanda curiga orang mengibarkan merah putih di atas rumah, maka tiangnya dikasih tebu, tiang yang satunya dikasih padi, tiang yang satunya dikasih pisang, tiang yang satunya dikasih kelapa. Akhirnya Belanda ini mau ngapain ini orang? Besoknya setelah itu datang bawa tumpeng, bawa ingkung ayam. Oh, cuman mau makan tuh kata Belanda. Ternyata merah putih mereka belum tahu. Tapi setelah makanannya habis, lama-lama padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Loh, itu cara dulu. Nah, makanya orang kalau nggak ngerti di generasi ini pasti ribu. Apa itu merah putih? Loh,
Ini era bagaimana membuatkan kita simbol kebangsaan. Di atasnya itu era Belanda lebih ekstrim. Zaman perang Diponegoro di atasnya itu. Zaman di sini perang Pangeran Antasari, di Sumatera sana zamannya Sultan Badaruddin, di Bugis zamannya siapa? Zamannya Sultan Hasanuddin, di Maluku zamannya Patimura, perang melawan Belanda. Itu makanya kemudian anak-anak penerusnya ini patriot semua. Di atasnya lagi era masuknya Islam, era kerajaan-kerajaan. Di mana kemudian waktu itu adalah era-era bagaimana Islam dikenalkan di Indonesia. Nah itu eranya para wali, makanya ada wayang di Jawa, di sini ada apa lagi. Nah orang kalau nggak ngerti sejarahnya ini, dia pasti mengatakan bahwa itu tidak ada sejarahnya. Ya karena dia tidak belajar Islam secara sanad yang utuh. Lah itu terjadi kenapa? Karena potong kompas langsung kembali pada Quran Sunnah. Nah ini yang sering masalah. Jadi dia nggak ngerti bahwa urusan kebangsaan, urusan bagaimana Islam berkembang dalam ilmu rahmatan lil alamin ini pernah dilakukan. Jadi tidak semuanya kemudian sekarang orang kembali pada Quran Sunnah, kembali kepada Quran Sunnah. Ya nggak jalan kalau kayak gitu. Islam di zaman Rasulullah ya nggak nulis Quran, dong semuanya hafal. Tapi setelah Rasulullah nggak ada, khawatir Quran hilang, dikumpulkan, mulai ditulis. Ditulis ini masih zamannya Sayyidina Umar, zamannya Sayyidina Utsman. Ditulis untuk apa? Agar generasi berikutnya nggak kehilangan Quran. Sayyidina Abu Bakar mengatakan jangan, itu bid'ah. Akan tetapi apa? Akan tetapi Sayyidina Umar ngotot kalau nggak ditulis nanti generasi berikutnya hilang, maka ditulis. Setelah ditulis generasi berikutnya nggak bisa baca. Karena apa? Cuman lungki-lungki kayak cacing gitu. Maka akhirnya Quran dikasih titik-titik tahun 65 Hijriah. Yang kasih titik-titik, nun titik atas, ba titik bawah, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi titik-titik, gak cukup karena yang baca bukan orang Arab lagi, tapi di luar Arab. Islam bergerak keluar. Akhirnya Quran dikharokati, kasih fathah, kasih kasroh, kasih dhammah. Yang kasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, terjadi sekitar tahun 150 Hijriyah. Baru kemudian bergerak, berkembang. Islam syakal udah bisa, tapi orang baca lidahnya berbeda-beda. Ada orang Padang, ada orang Andalusia, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Madura, ada orang Bugis. Beda-beda. Orang Bugis suruh alaihim waktu itu susah, alaihing gitu. Makanya ada Abdurrahman keluarnya berdua mang. Bugis. Muhammadun Muhammad dong. Di Jawa Robil Alamin, Robil ngalamin karena monggo botongo. Alhamdulillah, alkamdu. Ya hayu ya qayyum, ya kayuku yuka. Udah kan ini berbeda-beda cara bacanya. Orang Sunda suruh alladzina, keluarnya alladzina. Orang Padang lekenui. Beda-beda. Orang Andalusia wadduha wadduhai. Wah itu akhirnya dibikin disiplin ilmu. Kasih judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Wah ini berkembang terus. Makanya hati-hati. Muncul sekarang orang tidak mau belajar mengikuti jalur para ulama, tapi langsung kembali pada Quran Sunnah. Akhirnya kemudian banyak sekali terjadi paradigma dan kesalahan yang berbeda-beda. Itulah. Nah ini yang harus kita pahami. Kayak saya misalnya dulu zaman Rasulullah, misalnya kalau saya hidup di sana ya pakai jubah. Tapi orang sini pakai jubah susah. Karena apa? Nanam padi di sawah. Pakai jubah nanamnya susah. Makanya kemudian baju syar'i, jubah itu dipotong. Potongan baju syar'i dikasih nama syar'un. Nah dulu di Jawa gak punya huruf ain, punyanya monggo bodongo, maka syar'un jadi sarung. Saruan jadi sarungan. Ini dulu baju syar'i. Loh makanya ulama ini
bergerak terus memahamkan orang yang di generasi-generasi yang berbeda-beda. Dulu masjidnya Rasulullah ya kotak gitu aja. Tapi ketika Islam berkembang bergerak ke Persia sekitar Iran itu kemudian Raja Rustum masuk Islam karena ngambil menantu Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali. Begitu masuk Islam dia berubah. Yang tadinya majusi penyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi yang namanya Manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Nah setelah ditaruh di depan masjid kemudian berubah, apinya dibuang, Manaronya ditaruh. Akhirnya masjidnya orang Islam punya Manaro. Akhirnya orang semua tuh pengen bangun Manaro. Sampai Merau jadi menara. Itu sumbangannya orang Majusi dulunya. Kalau di Arabnya seperti sendiri ini nggak ada. Kemudian orang Islam bikin masjid kotak. Sering kehujanan. Akhirnya karena kehujanan ada sumbangse. Cara membangun kubah. Itu caranya orang Romawi. Yang kemudian kita lihat bahwa gereja juga pakai kubah. Karena dulu yang membawa teknologi itu adalah orang Romawi yang mengikuti Nasrani. Kalau dulu masjid di Arab ya kotak tutupi kurma kita aja karena nggak hujan. Hujannya jarang-jarang. Lah kalau masjid sini nggak ditutup atasnya. Kehujanan ya Qurannya busuk nanti kena hujan. Perabotan itu terus begitu berkembang dan berubah. Makanya para ulama, Nahdlatul Ulama ini punya tugas bagaimana memahamkan agama kepada orang-orang yang di level paling bawah. Itu semua dilakukan dulu. Bagaimana? Makanya kiai-kiai ini kalau ngajarkan Islam itu sesuai dengan kadar di sini. Diajarkan zikir ya sesuai dengan kadarnya orang sini. Orang sini kalau zikir karena capek bekerja diajak zikir ya tidur. Makanya kiai-kiai kalau zikir pakai gedek-gedek biar tidak tidur. Kalau sampean diem gini bisa langsung online kepada Allah nggak apa-apa. Tapi kalau sampean diem gini kok malah tidur, ikutlah yang gedek. Jadi indah gitu loh. Islam itu indah. Dengan cara pembelajaran yang seperti itu. Nah, setelah itu di generasinya Sunan Ampel, di generasi ini bagaimana? Islam ini agama. Tapi ketika masuk sini ketemu dengan agama yang berbeda. Ada Hindu, ini ada Kaharingan, ada ini sekarang belakangan ada Nasrani, komplit. Nah itu dulu bagaimana? Apakah Islam harus kemudian mengatakan seluruh agama yang lain harus dibasmi? Ya enggak. Para pendiri bangsa, para wali dulu ketika Islam sebagai kekuatan yang mayoritas, ya sudah harus bisa menerima perbedaan. Makanya yang diambil adalah konsep berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Kalau di Indonesia konsep berbeda-beda tapi tetap satu jua, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau di Islam ada konsep berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab, hidup berdampingan dengan baik. Rasulullah mensabdakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah, orang yang saling bertanggung jawab. Loh makanya akhirnya orang yang berbeda-beda ini, yang hamba, yang raja, disatukan dalam konsep ra'iyah. Ra'iyah adalah orang yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, hiduplah berdampingan saling bertanggung jawab. Nah orang yang hidup saling bertanggung jawab itu disebut ra'iyah. Yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi konsep rakyat itu adalah konsepnya Rasulullah, di mana manusia berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Makanya yang namanya ra'iyah atau rakyat jangan saling mengkafirkan. Hiduplah damai, hiduplah saling bertanggung jawab dalam perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Karena kita ra'iyah. Jadi kita sudah ditaruh dalam sebuah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Loh, ini yang karena kita nggak ngerti. Makanya jangan sekali-sekali
togut, kafir, itu nggak bisa. Kita ini rakyat, rakyat. Makanya kiai-kiai bisa rukun berdampingan dengan yang lain, dengan pendeta, dengan apa? Ya karena rakyat atau rakyat itu hiduplah saling bertanggung jawab. Jadi jangan lupa. Jadi kita ini disatukan oleh sebuah konsep. Nah, karena dulu yang bikin para wali, maka tempat para ro'iyah inilah yang kemudian dikenal dengan wilayah. Karena al-wali punya wilayah. Maka agama harus dihadirkan bagaimana menjaga persatuan. Jangan agama malah menghasilkan perpecahan. Maka lakukanlah cara-cara beragama yang menyatukan. Contohnya apa? Para kiai ini melakukan agama untuk mempersatukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah atau agama Allah dan jangan tercerai-berai. Nah, agar tidak tercerai-berai, maka hampir seluruh ajaran agama ini dijadikan alat pemersatu. Salat alat pemersatu, maka salat dijadikan sarana bersama namanya jamaah. Itu kalau di tempat saya karena berjamaah. Lama-lama yang belum datang ya kita tunggu. Adzan zuhur mestinya jam 11, setengah 12. Ya kita tunggu bahkan sampai jam 2. Kita tunggu. Pujian, Robbana ya Robbana. Menunggu agar bersama dan tidak tercerai-berai. Terus berdoa juga bersama. Kiainya yang pinter yang berdoa, yang lain amin. Kalau kecapean baru amin gitu. Nah itu nanti baru kiainya walhamdulillahirabbil alamin. Nah artinya nanti kemudian semuanya bergerak semua. Kalau berdoa di masjid itu nggak cukup, akhirnya semuanya bergerak ke alun-alun. Kalau sudah bergerak ke alun-alun, kebersamaan terjadi. Doa bersama dengan ada orang jualan tahu, ada orang jualan nasi, ada orang jualan karpet, ada orang jual macam-macam. Itu lahir bersama kayak sekarang aja misalnya ini. Orang pengajian mempersatukan, yang namanya tenda juga laku, sewa kursi laku, ini degan laku, anggur laku, aqua laku, semua laku, sound laku, yang sholawatan juga jalan. Semuanya yang jual karpet itu jual mainan laku semua. Kehidupan bergerak, roda ekonomi berputar, mempersatukan. Nah sekarang ada yang punya ajaran sendiri-sendiri, doa jangan bersama, nggak ada tuntunannya, doanya sendiri-sendiri gini. Lah akhirnya orang yang tadinya sudah bersatu tercerai berai, pecahlah lagi. Sholawat itu perintah. Maka di tangan para ulama yang menjaga konsep ro'iyah ini, jadikan alat pemersatu. Sholawat yang tadinya di rumah-rumah dengan gayanya masing-masing bergerak menjadi sholawat bersama. Ada akhirnya bersolat. Kalau sudah di alun-alun semua terlibat, roda ekonomi terlibat, truk sawit terlibat ngangkut orang, sepanduk laku, slayer laku, bahkan gagang pancing laku untuk sholawatan. Roda ekonomi berputar, semua terlibat. Nah inilah roda, makanya para ulama, para kiai, agama ini menjadi alat pemersatu. Nah termasuk akhirnya terhadap para guru-gurunya yang tadi kita sebutkan bersama, santri, para ulama ngajak ziarah. Akhirnya kemudian orang tahu, oh gurunya di Jombang, akhirnya ziarah ke Jombang. Begitu ziarah ke Jombang, cinta pada tanah di Jombang, karena tanah Jombang tempat gurunya bersemayam. Ziarah ke makam Sunan Kalijaga, punya rasa cinta pada Demak. Ziarah ke Martapura terhadap Guru Zaini, punya rasa cinta terhadap Guru Zaini. Dan tanah Kalimantan Selatan. Kalau itu bergerak terus, orang akan punya rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Nah kalau sudah seperti itu, rasa cinta terhadap tanah air terbangun. Ketika ziarah, roda ekonomi berputar, bis pariwisata laku untuk ngangkut peziarah. Sampai di sana orang jual nasi laku di makam para guru, para wali. Orang jual celana laku, jual tasbih laku, bahkan copet bisa berhidup di situ. Ini kehidupan berjalan. Sesuatu yang luar biasa.
Akhirnya di makam-makam itu orang bisa melihat kerukunan yang indah. Dari beberapa daerah datang. Kalau yang imamnya tua, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, rombongan satu sudah datang, imamnya muda, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggak ribut, jangan keras-keras, nggak ada, cuma semuanya sudah gantian gitu aja. Rombongan satu, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rombongan yang satu di pojok sana, ngawiti ingsun lara syairan. Ini belum selesai, rombongan satu lagi datang. Ibadallah rijalallah akhiduna li ajlillah wa kunu'anana lillah azanallah bifadlillah. Ini belum selesai, ada satu orang masuk ke rumah makam itu bawa speaker kecil megapun, rombongan dari Batu Putih ditunggu di bis, nggak ribut. Nah, pembelajaran seperti ini kalau dikembangkan akan menjadi pembelajaran bagaimana agama menjamin kerukunan dalam setiap perbedaan dengan orang yang lain, bersatu. Nah, sekarang orang mencoba agama itu dipisahkan. Sholawatan disebut bid'ah, ziarah kubur musyrik. Akhirnya orang sendiri. Akhirnya kekacauan terjadi di mana agama bukan bagian dari jaminan menjaga keamanan dan ketentraman, tapi bahkan agama menjadi sumbu yang memecah belah persatuan. Bahkan para ulama punya kesadaran tinggi, agama harus dijaga, jangan sebagai alat provokasi. Maka tempat-tempat provokasi agama ditahan. Kiai-kiai yang hebat itu macam-macam. Kalau kiai kayak saya nggak hebat, karena kiai kayak saya bisa diinterupsi. Kiai, maaf, waktu habis, itu bisa. Kiai paling sakti itu siapa? Kiai yang kalau sudah khutbah Jumat itu kiai paling sakti, nggak ada yang interupsi. Mau seharian juga diem aja semua, nggak ada interupsi tape, itu nggak ada. Makanya agar khotib ini tidak ngawur dan tidak semena-mena karena dia bisa ngomong apa saja, oleh para ulama yang punya pengalaman bahwa dulu mimbar-mimbar menjadi sarana untuk provokasi di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Abbasiyah, maka dilanggengkanlah oleh para ulama kalau khutbah pegang tongkat sama bawa tek. Karena kalau pegang tongkat sama bawa tek gak mungkin ngawur dan gak mungkin marah-marah sama orang. Karena kalau gini-gini tongkatnya jatuh. Ya kan, kalau teknya lepas di setiap kipas angin bubar, akhirnya itaqullah rukun tenang. Tapi begitu tongkatnya hilang, ini negara ini gimana? Ini penting. Agama kita jadikan sarana untuk menjaga persatuan, karena agama itu hadir bagaimana menjaga umat manusia agar selamat dari mana? Dari perpecahan, dari sengketa. Nah ini loh. Makanya kalau Islam yang dipegang oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama, tenang. Sholawat ya tenang, ada model kayak begitu. Ini sholawatannya orang santri, nah kayak gitu. Marhaban ya nural aini, marhaban jandal usaini, la marhaban. Nah itu sholawatannya santri, enak. Tapi kalau sholawatannya orang berau yang ibu-ibu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyah. Loh itu asli berau itu. Nah itu sudah nggak bisa nabui itu. Langsung nyerah deh. Makanya sampai ini sekali-sekali belajar sholawatan lama kayak begini. Biar ibu-ibu tetap bisa mengikuti sholawatan.
Selawatan. Jangan kemudian sampai bawa lagu-lagu yang ibu-ibu nggak tahu. Ayo baleni. Ya Rasulullah salamun alaik. Itu bener ya. Lho ngono wis baleni meneh mboten. Lho nek pengen baleni meneh ya baleni. Lah itu kalau yang penggemar dangdut. Kalau yang orang Jawa ya gaya Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Salam salam alaika. Salawatullah alaika. Terusane piye? Lha masa mandek kaya ngono ta? Ayo praune. Lha selawatan kok dalan Jawa lho. Lah itu makanya ulama-ulama ngomong enak. Yang suka yang orang Banjar ya kayak Banjar. Itu apa kayak Banjar coba? Ya Rasulullah salamun alaikum rafi asyani wa daraji afatayaji ratalalami ya iso jan joya wailal judi wal karami kota baru gunungnya Bang Mega. Lah itu kan gayanya macam-macam. Nah itu makanya orang Bugis apa coba? Ayo cari gitu lagunya orang Bugis. Ayo angin mamiri. Gak bisa loh ini kan. Sampean udah jadi jangan gitu. Selawatan itu semua orang tahu. Biar apa kebersamaan terjaga. Yang suka India ya kayak India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya. Terus mau Al-Fatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami. Munggah piye? Menetak. Akhnu jiranun bihal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmi bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Tabuhan pencak. Baleni. Oh di rumah ibu-ibu enak kok tabuhan pencak. Ariful bagha arifuna wa safa wal baitu ya ini karo ibu-ibu. Ini. Ini cara-cara dulu yang ditempuh dengan kebersamaan sampai nanti bersatu, alun-alun, kumpul bersama, terjaga bangsa ini. Makanya penerus-penerus para wali ini menjaga agar bangsa ini tidak tercerai-berai dan agama menjadi alat kebersamaan untuk saling
menjaga, karena ra'iyah atau rakyat yang berbeda-beda ini harus saling bertanggung jawab. Jadi makanya ra usah kok ya ra'iyah kok kafir, sik ra usah betul. Itu makanya kafir dewe dak dikateke. Dilokno ibu-ibu aja kok. Akeh kang apal Quran hadis senang ngapilke maraliyane kafir dewe tak dikateke yen isi kotor hati akale yen isi kotor hati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi asani wa dawati akatayati radal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. iki anu nih kesuwen prei. Oh, lagu iku ya sing enak ka. Aja kaya bulldozer ngono. Ah wis sing enak ana cengkoke. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa darati al-fatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sing empuk suarane iku sing empuk. Kaya kayu ulin. Wah, aku sing empuk. Sing empuk swara niku, soalé sampean niku selawatan. Sing empuk. Al-Fatihah radal alamin ya uhailal judi wal karami uhailal judi wal karami. Nah iki rada luwung ndi wonge iki. Iki rada luwung iki ndi wonge. Oh, apik ngono. Ono cengkok ngono ya. Wah kok lurus kok grajen ulin. Grajen ulin lurus ini. Sing apik. Ono ngonone. Aku wis ra iso wis tuwa. Al-Fatihah ngono. Ngono tok. Lho kan? Ini akhir ya Allah, terus beragama itu indah. Kita rawat bangsa dengan cara merawat kebersamaan. Makanya sampai naik ke rumah agama. Wong muni agama kok titik-titik menjauhkan persatuan dengan alasan bid'ah apa-apa ngono aja sampean rungono. Bangsamu pecah. Kenapa? Urung ono contone. Paham seperti itu membangun bangsa dan negara. Iso ning carane napa? Ngawur pateni ngono ae. Cara model kaya ngono iku model
Saudi nyolong getok tangane, ngene tugel gulune ngono iso. Tapi di tengah masyarakat yang berbeda-beda koyo ngene, ambil sikap yang lembut, yang sopan. Ojo kok terus mbok padakno karo negara yang menggunakan sistem sing keras koyo ngono ku ora dadi ning kene. Mula selawatan ya sing lembut, selawatan sing halus. Karena kita ngerawat bangsa, ngerawat kebersamaan. Sebab nopo? Ya kehidupan bersama ini ya ditoto. Wilayah ini kita jaga. Kita punya bangsa. Dan bangsa inilah pertahanan terakhir. Ketika zaman sudah seperti ini, bangsa ini pertahanan kita. Bangsa itu pertahanan kita. Amin delok. Semua bisa melewati antar bangsa tanpa bisa dikontrol. WA melintasi bangsa, Facebook melintasi bangsa, perdagangan finansial melintasi bangsa. Tapi ada satu sing gak iso melintasi bangsa. Apa? Awak dewe. Kalau kita masuk ke negara orang pasti ditanya pasportmu mana. Artinya bahwa memiliki sebuah bangsa itu adalah memiliki harga diri di mana kita bebas melakukan karena kita bagian dari bangsa tersebut. Melintasi perbatasan kita sudah tidak punya hak dan wewenang melebihi bangsa mereka. Lu makanya orang-orang ini kita ajak bagaimana mencintai bangsa. Cina menjadi bangsa besar seperti itu selalu diceritakan ular putih itu gak pernah berhenti. Kondor herois, penyatuan 3 negara selalu diceritakan diulang-ulang. Tiobuki, Dragon Saber. Orang Amerika mencintai bangsanya diajarkan betul setiap hari. Film cowboy itu gak pernah hilang. Terus itu jadi sampai akhirnya orang Amerika tahu bahwa bangsa Amerika dulu dibangun oleh darah dan air mata menghadapi orang-orang Indian dibangun. Bangsa-bangsa besar Cina, Jepang, Korea, dia bikin cerita-cerita Korea. Lah kita itu akhir-akhir ini mulai hobi menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Kita selalu bangsa ini jelek, apa aja jelek. Punya presiden jelek, punya polisi jelek, punya TNI jelek, punya sawit jelek, minyak goreng hilang jelek. Ini semua kan kita jelek-jelekin paling hobi. Sementara kita nggak pernah berbuat apapun selain menjelek-jelekkan. Ini hobi kita ini. Sementara bangsa lain bagaimana membangun harga diri bangsanya. Amerika kalah dengan Vietnam, dia bikin film Rambo 1-6. Amerika ketika kalah dengan Cina secara spiritual, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ketika Amerika kalah dengan Jepang secara spiritual, dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Wah, ini kan harus diingat-ingat. Bangsa Jepang, dia nggak boleh malu bahwa dulu bangsanya pernah tercerai-berai antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji. Anak-anak muda dijelaskan dengan sederhana, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia, bangsanya terdiri dari beberapa ras, nggak boleh mereka ribut, harus rukun antar anak bangsa. Malaysia nggak mungkin lepas dari Cina, nggak mungkin lepas dari India, nggak mungkin lepas dari anak-anak Indonesia. Maka kemudian Malaysia menyerahkan kembali anak bangsanya, diserahkan kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin harus tahu bahwa bangsa Malaysia ada anak-anak India. Si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara ngerawat bangsa. Lu kok sekarang tiba-tiba di sini ini dikit-dikit apa aja ributnya luar biasa ya Allah. Sampai apa-apa menjadi pusat keributan. Pilpres yang sederhana menjadi isu perang Badar. Apalagi itu. Pilpres itu kelanjutan Pilkades.
Kalau di level Batu Putih namanya Pilkades itu. Nah itu Pak Edi pemenangnya. Kalau di level kabupaten namanya Pilkada. Kalau di level gubernur namanya Pilgub. Kalau di level negara namanya Pilpres. Jadi nggak ada hubungannya dengan perang Badar. Sampai kalau engkau tidak menangkan kami, iki opo meneh orang-orang itu. Sampai Indonesia mau pecah, mau jebol. Gara-gara menganggap bahwa Pilpres itu adalah seperti perang Badar. Padahal Pilpresnya kelanjutan Pilkada, pesta demokrasi. Ya ono dangdute, kadang ono duwike ya biasa. Kalau diterima masyarakat namanya uang bensin. Kalau diterima bangunan namanya sumbangan. Kalau terima kiai namanya bisaroh. Udah dari dulu gitu. Ini nggak usah terus ini. Toh akhirnya kemudian keributan seperti itu Pak Prabowo, Pak Jokowi jadi satu dan sama-sama menginginkan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Lah kok yang sekarang yang ribut masih belum selesai. Malah ono tempat buang munyuk barang. Itu orang tidak pernah belajar. Bodoh itu jangan terlalu lama. Ya bodoh itu boleh tapi jangan tolol gitu. Sampai Menteri Agama mengatur toa jangan keras-keras. Itu sampai keluarnya jadi melarang azan. Ini kan goblok itu jadi temen-temen. Menteri itu mengatakan ojo banter-banter. Kalau pasang speaker, loh itu aja bunyinya melarang azan. Yang komplain, yang nggak punya langgar, nggak punya toa, nah itu gimana? Yang mengadukan Menteri Agama ke kepolisian itu kan dia nggak punya langgar, musola aja dia nggak punya, kok tiba-tiba ikut ribut azan. Makanya ini lah. Jadi kita ini goblok ya boleh, tapi jangan tolol teman, itu aja. Karena apa? Kita punya pertaruhan bangsa yang demikian gede. Ini kita jaga. Orang Eropa jaga bangsanya kayak apa? Putin jaga bangsanya ngadepi Ukraina. Bangsa kecil di samping negaranya mau ikut negara yang jauh. Mau jadi pangkalannya orang Amerika. Ya ngamuk lah Putin. Nah itu diceritakan bahwa kemudian ini adalah sudah diramalkan di dalam Al-Quran. Kamu itu aneh-aneh aja. Masuk Putin kelasnya nang Al-Quran. Yo pomnang tul. Ojo nemen-nemen lah ya, ojo gaya aneh-aneh. Ramalan kiamat sudah dekat. Setiap hari cerita kiamat. Tanggal 15 hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Wis kadung didol hartanya, ada ikut berikan pada panitia hari kiamat, gak jadi. Lho ngono kuwi ora kapok-kapok cerita hari kiamat. Iki wis meneh cerita Ya'juj Ma'juj. Bahwa bangsa Rusia itu betul Ya'juj Ma'juj dihalangi oleh tembok Cina. Ora kapok-kapok, wong kiamat itu lho bareng-bareng kok pikir ngopo to. Kiamat itu enggak sendiri-sendiri, kiamat itu bareng-bareng. Blung udah rampung, udah gitu aja. Jadi enggak usah dipikir nemen-nemen kiamat bareng lah kok ijen-ijen ngono ya pikiran. Sekarang ini kan kita ini dipaksa untuk mikirin sesuatu yang sebenarnya sudah bukan hal yang dipikirkan. Orang bendera ada merah putih bawa bendera tauhid. Ini bendera apa? Itu bendera Hizbut Tahrir, bukan bendera tauhid. Tauhid kok ono benderane itu kapan? Itu bendera Hizbut Tahrir. Kalau bendera NU itu kayak begitu. Kalau bendera Muhammadiyah matahari terbit. Nah, kalau bendera orang mati ditutupi la ilaha illallah warnane kuning gitu aja. Wah, ini bendera la ilaha illallah ini. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak lah. Wong kita tahlilan ya pakai la ilaha illallah. Tapi kalau anti ini anti la ilaha illallah, enggak lah. Aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi nek aku ning sawah yang nganggo arit, pergi nukang nganggo palu. Wah, jangan terlalu ribut. Itu awas hati-hati lagu Haddad Alwi itu lagu Syiah.
Umi itu lagu Syiah lah ya, wong Umi kok lagu Syiah itu apanya lagi. Di Indonesia yang lebih serem dari itu ada namanya indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Lah ya kok pakai nama Siti Aisyah itu kenapa? Nama Tulkiyem apa-apa gitu. Nah inilah jadi kita ini kan diombang-ambing oleh Hoa. Oh ini Indonesia akan dijual kepada Cina. Cina akan menghancurkan Islam. Wong Cina kok menghancurkan Islam ngopo? Wong Cina iku wis suwe ra ngurus agama. Cina itu kan udah lama nggak ngurus agama, yang penting produktif. Cina itu kalau Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kalau terlalu berkuasa dinaiki Sun Gokong, dobrak-brik itu kerajaannya. Tuhan yang ngungsi. Lu gitu dibilang di sini, awas itu nanti Cina akan menghancurkan agama. Wong Cina ngurus agama. Itu kadang ya inilah orang-orang kadang. Awas Yahudi, kita akan bela Erdogan. Anti Israel bela Erdogan. Ra ngerti nih Erdogan Turki itu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Oh, kadang ya menjadi wong ning kene kadang aneh-aneh. Ya itulah karena akhirnya kemudian karena asline wong perapatan ngomong negara ya mesti bubar. Wong kadar setiap hari golek sawit lho kok iso ngomong agama negara. Ben gagah maksudnya. Ben mundak pangkat membicarakan negara. Wong asline pangkat ngarit ributnya. Ya Allah. Neng kampung-kampung ngono lha wong nonggo kok gaple lah wis to beres. Golek kertu nang gaple raimu dicoret nek kira-kira ireng ngono wis. Wah, ini negara ini. Ya apa wae. Wong sawitmu mlayu nendi ora weruh pokoke dibayar beres. Ora kadang di kampung-kampung ngene ngono gerakan. Allah kirim ini kadang kita itu lucu-lucu badok tenan itu. Nah itulah makanya kita ini butuh. Makanya pesantren Kiai Hasyim Asy'ari nanti itu yang akan menjadi jangkar dari setiap perubahan agar orang tetap rasional beragama, rasional berbangsa dan bernegara. Maka menjadi penting keberadaan pondok pesantren. Apa meneh jenenge pesantren Kiai Hasyim Asy'ari. Tafaul pada Kiai Hasyim. Ulama yang hafal Kutubus Sittah, tapi dilolokno karo wong sing hafal hadis loro ndak. Ulu bidatin dolalah karo hadis apa meneh. Apa? Nah ini loh makanya masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang memang cepat atau lambat akan jadi besar. Apalagi kalau IKN nanti sudah jadi. Ini pergeseran dari Jakarta ke sini ini mundur 1 jam waktunya. Artinya bursa efeknya akan buka 1 jam lebih awal daripada jam Jakarta. Bahkan lebih awal dari jam Singapura dan Malaysia. Singapura, Malaysia negara kecil itu jamnya lebih awal dari jam Jakarta. Dia posisinya di seberang Malaka tapi menggunakan jam Sarawak. Ini kan akhirnya bursanya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Begitu IKN nanti akan lebih cepat di sini. Pasar bursa akan pindah ke sini deh. Pikir. Makanya teman-teman yang di sini konco itu tuh siap menjadi bagian dari penyangga ibu kota. Sudah harus mulai tahu bahwa besok itu ada lampu merah, itu harus tahu. Belajar ini lampu merah berhenti, nih hijau jalan terus, nih kuning siap. Tapi juga harus siap-siap bahwa besok polisi akan melakukan razia-razia yang banyak. Makanya ya siap-siap sing di motor bodong itu ya siap-siap itu. Itu penyangga nanti penyangga ibu kota negara itu sini. Jalan-jalan itu nggak jelek begitu lagi. Bagus semuanya. Seperti jalan menuju Jakarta, Bandung itu bagus. Nah, besok IKN ini bagus dari Sangatta sampai ke titik Sepaku itu bagus. Gak usah khawatir. Makanya tiba-tiba ada yang mengatakan tempat jin buang anak. Memang jin itu beranak. Jin kan nggak mana. Jin mana dukun bayi ini sopo. Aneh-aneh wong-wong itu. Nggak suka boleh tapi jangan memfitnah gitu loh. Itu kan jarine jine kan aku ramah anak jarine anakku tak buang. Kita kan cuman share it aja jadi. Memang manusia harus beranak. Dengan ini kayak gitu. Ini indah.
Nah itu kita jaga. Semua sedang membicarakan Indonesia. Kok iso negara enak Yamene negara Islam isih guyu ngene. Suriah jam segini pengajian di roket. Afghanistan jam segini wis rampung dibedil wong ning ngono. Malaysia jam 10 malam sudah nggak boleh bikin acara. Loh kita sampai jam segini saya pengajian ini kita jaga. Makanya tahun 2040 nanti bangsa ini akan menjadi tempat perebutan krisis pangan, krisis energi dan krisis air. Nah, di sini komplit itu. Dunia mengalami krisis kita komplit. Nah itu makanya siap-siap sampai ini akan menjadi penyangga ibu kota. Jadi nanti kalau ke Jawa itu pulang kampung. Nah ke sini, pulang ke ibu kota. Gak keren sampean niku besok nanti pulang mana ke kampung nang Jawa. Ke sini ke ibu kota. Itu terjadi. Tapi dulu memang pusat ibu kota itu di sini, di daerah Kerajaan Kutai sama Kerajaan Martapura itu dulu kuno. Sebelum Majapahit, sebelum Singosari, maka berbahagialah bahwa kita sampean masih menangi bahwa pergeseran ibu kota itu sampean masih bisa melihat, makanya siap-siap. Itu nanti ada jalan tol dari Berau ke IKN pasti ada. Nanti terhubung dengan jalan-jalan tol kayak di Jawa itu menghubungkan ibu kota itu di sini ada. Nah itulah maka harus terbuka mulai pikirannya. Itu jangan kemudian ini salah nggak bisa. Karena apa? Karena ajaran Islam itu adalah ajaran bagaimana menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Karena dengan perbedaan itu kita ada. Nek podo, orang apa-apa podo. Kita berbeda. Main musik itu beda kok orang sing kebagian tung ngono tok ya trimo. Ada yang tunang sing tung tang tung. Intinya begitu. Bahkan dalam kebaikan sekalipun itu semua bagiannya beda-beda. Gitu loh. Makanya Rasulullah ketika menyatakan tentang kebaikan itu sederhana. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik akan dikasih pengertian tentang agama, kasih ngerti tentang agama. Lah khairannya itu nakiro. Khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah baik itu nggak pernah bisa sempurna kalau punya manusia. Yang sempurna itu milik Allah. Nah kalau manusia yang nggak sempurna, mana ada kebaikan manusia itu sempurna? Ini pengajian ini baik enggak? Ya, baik enggak pengajian ini? Nah kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya. Minumnya aja banyak. Loh itu kan nyata, kalau pengajian ini baik, yang paling baik kiainya. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik. Karena saya terlihat baik di sini karena diundang sama Pak Edi. Kalau nggak diundang sama Pak Edi, saya nggak terlihat baik di sini. Nah kalau sudah seperti baik saya, baik Pak Edi. Ya gak bisa, saya gak datang pengajiannya Pak Edi jelek. Luan itu baru 2 orang udah ribut saya sama Pak Edi. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan yang bikin baik kami Kiai, lah kok bisa? Karena kami mau datang. Coba kalau kami gak datang, Kiai itu bukan pengajian tapi cek sound. Ini kan susah. Jadi mana ada baik itu bisa berdiri sendiri? Gak bisa. Makanya tolong pahami. Nah yang di situ juga sama, katanya yang bikin tenda itu tarop itu mengatakan kami Kiai yang baik. Kalau nggak kami pasang terop pengajiannya jelek. Loh itu kan, memang benar kalau nggak ada teropnya itu pengajiannya jelek. Padahal yang pasang terop itu kadang ya sembayangnya bolong. Karena nggak ada Kiai pasang terop itu biasanya rada dablek sing pasang terop. Lihat kan, pasang kursi, pasang apa. Terus di sini tenang karena apa? Karena ada makan. Makan aja doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami. Karena yang bukan mutakalim wahdah tapi mutakalim al-ghair, bersama-sama. Karena yang masak siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin kotak siapa, yang menjadi enak itu karena ada bumbunya, bumbu menjadi enak karena ada garamnya,
Orang Berau gak bisa bikin garam, yang bikin garam itu di Jawa sana ada, di daerah Rembang, di daerah Pati bikin garam namanya uyah. Garam itu namanya uyah. Ya kemungkinannya waktu bikin apa sampean bisa jamin orangnya nggak nguyuh di situ. Ya makanya baik itu gak pernah beres. Makanya uyah sama uyuh itu mirip. Jangan-jangan karena diuyuhi kan kita juga gak ngerti. Kok uyah sama uyuh itu kan gak ngerti. Terus itu namanya enak karena bumbunya diulek pakai cobek lah. Cobek itu dibuat dari tanah pakai air. Apa kita tahu pas airnya kurang dikencingi? Ya udah ngerti. Loh iya kan? Terus Berau itu jauh, garamnya pasti diantar pakai truk. Waktu ngantar garam pakai truk itu apa sampean tahu sopirnya nggak mampir di warung remeng-remeng? Nggak tahu. Jadi baik itu bagian banyak. Sampean itu orang terbangan itu baik. Tapi terbangan itu terkait baiknya sama peternak kambing karena sampean terbangnya pakai kulit. Tapi kulit sama terbang kok nggak jalan kalau nggak ada paku pines. Paku pinesnya buatan Cina. Tiba-tiba hancurkan Cina. Lah nek Cinane mati sing tuku sawitmu sapa? Kowe mikir dunya. Banser aja nggak kelihatan kalau nggak ada Cina. Soalnya kelihatan ada Banser karena ada tulisan Banser itu. Itu yang bikin mesin bordir mereknya Butterfly orang Cina. Pengajian ini menjadi indah karena ada Aqua, ini Danon. Pengajian ini jadi indah karena ada soundnya, ini orang Jepang yang bikin. Dengan gitu kita bisa melek, kita pergi haji bisa nyaman karena naik pesawat. Yang bikin pesawat siapa? Orang Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasraninya mati kita pergi pesawat ranglangi ini. Ini dunia itu begitu. Jadi jangan diprovokasi orang-orang. Makanya sudah agama yang berbeda lakum dinukum waliyadin, tapi hidup bersama ini jaganan. Itu loh jaganan. Sholat, ya sholat, tapi nutup aurat. Nutup aurat itu pakai kain. Yang bikin sarungnya pabrik kain. Yang bikin pabrik kain bukan Islam, kadang ngembus opo ngono sing gawe. Kan gitu. Sholat itu harus toharoh. Toharoh itu pakai air. Air itu pakai sanyo pakai pipa. Yang bikin pipa Mas Pion. Ayo. Wih, jadi dunia ini gak bisa, makanya sampai hancurkan Soviet, urusan ngopo. Mari kita hancurkan Ukraina, urusan ngopo. Mari kita bela Filistin, iya belonen, tapi Filistinnya kita ajari yang rukun. Setelah merdeka rukun antar pasukan kemerdekaan Hamas, Fatah sama Hizbullah, rukun. Kita dulu dijajah berlama-lama karena kita nggak rukun. Begitu kita merdeka, pasukan kemerdekaan rukun dalam TNI Polri. Sana nggak rukun, gimana mau bersatu? Tiba-tiba kita kemana-mana bawa bendera Filistinnya. Lah ya wes, nah itulah jenenge. Kita anti dengan bendera Indonesia tapi bawa bendera Filistin. Ya ini makanya hari kita jaga kebangsaan ini pelan-pelan. Ini baru mulai kita belajar memahami kembali bagaimana berbangsa dan bernegara. Lah inilah, ini penting karena semua orang akhirnya pada satu titik tidak bisa melintasi negara orang kalau kita bukan bagian dari bangsa mereka. Masih sing terbangan ya terima Kang. Sing gawe piki-piki ku ya padha ae, piki-piki selawat, piki-piki dangdut padha. Meng sing kono ning nganggo sarung, nek dangdut nganggo rok cekak ngono ta. Tapi piki-piki ku ya padha. Kencere ya padha, kencer monata sama kencere dangdut selawatan ya padha. Selawatane mike iki kadang tigo dangdutan ya tigo pengajian. Lah memahami sing koyo ngene iki lho. Itu akhir-akhir iki angel kandhanane. Angel gitu kan. Itu jadi kebaikan, makanya masuk surga itu enggak sendiri. Masuk surga itu bareng. Karena apa? Kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri. Imam yang baik disebut imam karena ada makmum. Nih imamnya mlebu swarga, makmumnya ya katut. Polisi ada yang hebat karena ada penjahat. Kalau penjahatnya nggak ada, polisinya ya nggak jadi hebat.
Iya, makanya suami yang tangguh itu karena istri yang cerewet. Tangguhnya suami menyebabkan dia masuk surga, cerewetnya istri sebabkan dia ikut masuk surga. Sama aja. Jadi dikira masuk surga itu sendirian, enggak. Maka no sampean yang selawatan masuk surga sesuk. Tapi si bakul kempi gitu yang mlebu swarga sampean ora iso selawatan ora kempi. Pengajian ini menyebabkan kita masuk surga. Tukang soni mlebu swarga iku dhek. Soalnya dia ini mogok terus soni dipateni ya bubar ini pengajian. Nah, memahami hal-hal yang sederhana seperti itu nggak bisa dengan kita pahami dengan emosi. Lebatnya buah sawit karena pupuk. Pupuk itu apa? Taeknya kotoran. Bejo dadi sawit timbang dadi tletongi. Lho apa ngono ya ndak, saling terkait. Gitu. Makanya Pak Ilyas juga sadar betul bahwa pemerintahan Bero itu kelihatan baik karena pembangunan. Nah, pembangunan itu terlihat kalau ada sarana dan prasarana. Kalau nggak cukup dibantu oleh negara, maka jangan sekali-sekali mengolok-olok negara. Apalagi negara mau dapat duit dari mana kita ribut. Negara dapat duit dari rokok, cukainya, maka rokoknya jangan diharamkan. Kalau rokoknya diharamkan 175 triliun haram. Jangan. Nah, kalau rokoknya haram, cukainya yang 175 triliun haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalannya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Makanya urusan rokok ikut kiai aja. Kiai nanya, kenapa kamu gak ngerokok? Karena kalau ngerokok saya pusing, Kiai, haram. Kenapa kamu ngerokok? Wah, kalau gak ngerokok malah pusing, wajib. Lah jadi enak, orang yang ikut bang haram, gak usah ikut-ikutan, itu orang masalah. Lo bang kok haram. Kalau bang haram yang istiqomah, jangan pakai uang, karena uang itu produksi bank. Kalau banknya kok haram, no, kok pakai uang, uangnya haram, sampean dosa. Karena uang bukan produksi KUD, tapi produk bank. Pergi haji pakai bank. Kalau banknya haram, hajimu masalah. Karena haji pakai bank. Nggak bisa 40 juta dikasih pilot. Pak pilot ini nggak terima dia. Harus masuk bank. Baca Quran, percetakan Quran, utang bank dulu. Sebelum dibeli oleh negara. Jadi mau bikin keputusannya jangan sok-sokan. Haram, musyrik. Waduh, ini berat. Makanya saya selalu bilang, ikutlah kiai-kiai. Yang kiai-kiai ini punya tanggung jawab keumatan. Saya ini Surya NU, punya tanggung jawab keumatan. Sekarang banyak sekali di YouTube ini kiai freelance. Gak punya umat, umatnya subscribe itu. Umatnya subscribe sama like itu loh. Kalau dia bikin keputusan, ngomong suka-sukanya. Gak punya tanggung jawab organik. Nah inilah makanya alhamdulillah kalau kemudian di sini didirikan pondok pesantren langsung ditafaulkan kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, sebuah langkah maju, langkah ke depan yang luar biasa dan akan kita dukung secara bersama-sama bahwa cepat atau lambat lembaga ini harus menjadi bagian dari penyangga bangsa dan negara. Nah itulah baru-baru tadi pada tanahnya. Gitu loh. Nanti 5 tahun lagi tak tengok kalau belum ada bangunannya kita carikan bantuan kan gitu. Iya loh, sama dulu saya datang ke Bero pertama kali gak punya ansor. Saya malam-malam itu ansornya gak ada ansor, dikasih baju cuma 3 orang gitu. Itu ketua ansornya itu masih itu seksinya itu. Akhirnya udah deh kita dirikan ansor, tak kayak tumpeng dongani, ansor pasti akan bangkit. Sekarang sudah punya banser yang gagah-gagah. Belum sampai 5 tahun, baru 6 tahunan ya. Ini jadi. Sudah berdiri dengan gagah. Tadi udah tak letakkan batu pertama. Langsung tak titipkan kepada tabarruk Nabi Ibrahim. Karena apa? Itu adalah tempat di mana kita akan mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah. Ya, saya doakan tadi itu. Dengan doa Nabi Ibrahim. Karena kita kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Ya Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim
Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Itu nisbatnya ke situ. Makanya jangan macam itu, besok jadi itu kalau udah gede. Saya kesini lagi 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi, syukur setahun lagi sudah jadi bangunan ya, alhamdulillah. Iya, begitu taruh hujan langsung turun, begitu selesai langsung gak ada hujan. Cuman anu tok, sehilo tok itu malaikatnya. Iya. Itu kan aneh itu, coba panas kayak gitu tahu-tahu pet bior gitu kata siram wah sampai urutan terus. Begitu selesai pet hutan ini mau melayu naik dia. Hutan bagian dari tanda alam. Bahwa itu dingin, dibarokai karena minas sama imaan mubarokan, dari air itu, dari langit itu air barokah. Itu makanya ini tergantung Pak Ilyas ini gimana nanti bersama-sama. Tergantung Bu Syarifah ini. Iyalah bareng-bareng ini kalau Pak Edi, ini Pak Camat ini bareng-bareng. Ya, tanahnya luas kayak gitu itu nanti tinggal pengembangan ke belakangan 100 hektar cukup itu nanti. Oh masih jembar kayak gini, lapangan bolanya aja 2 kali lipat. Ini kayaknya lapangan bolanya 2 kali lipat ini. Ini ada lapangan sepak bola 3 hektar itu ya di sini nih. Lurahnya kecil dari desa tertinggal sampai jadi desa percontohan, ini kan luar biasa. Ya orang kecil kan nggak apa-apa orangnya, gagasannya besar. Nah itulah. Jadi pondok pesantren nanti itu. Saya 5 tahun yang lalu bikin ansor pakai tumpeng kecil aja bisa jadi banyak sekarang. Gini semua, belum lagi ketuanya itu gagah. Gitu. Nah inilah kita riyadhah, kita ikhtiar bersama-sama akan kita jaga. Yang penting nanti jangan lupa, itu kan titipkan anak-anak kita di lembaga pendidikan ya Hasyim Asy'ari. Ini sudah santrinya udah mulai banyak. Ya, semoga semuanya manfaat. Semoga semuanya barokah. Ya kalau saya nggak ingat, harus besok pagi sudah sampai di Balikpapan itu, saya pengen nginep di sini malam hari ini. Tak tirakati dulu, tapi wis mau tak tirakati dulu. Ya ini para pemirsa yang jauh di TVNO. Ya ini assalamualaikum, saya dari Berau, ini lagi di Berau. Sebuah pulau yang bukan pulau ya, kabupaten yang jauh di Kalimantan Timur, ujung Kalimantan Timur ya. Ada pulau namanya Pulau Derawan, terus ada pulau satunya Maratua. Itu kalau dalam bahasa Jawa mertua. Pan itu. Ini nanti alhamdulillah tadi helikopternya naik tinggi, kehujanan di atas, geludak-geludak sampai sini. Luar biasa, jadi sudah mulai modern, ngaji pakai helikopter. Wah keren. Padahal saya biasanya naik layangan. Helikopter ada senjatanya lagi. Oh, ini Galingan Rainbow. Oh, angel. Allah, inilah ya. Sayang SOP-nya nggak bisa malam, nggak bisa. Kalau malam bisa taruh di sini, tadi turun sini keren. Ininya tendanya terbang semua. Kenapa tadi turun di sana, nggak turun di sini aja tadi? Kok ada helipadnya enak ini, itu paling. Kan keren kampung ini dituruni helikopter tadi. Iya kan? Masa turunnya jauh ini. Ya Allah, bisa silaturahmi dengan warga Batu Putih, seneng ya. Hawane panas sih, Masya Allah. Ini kalau bikin dendeng cepat kering. Subhanallah. Ya, nah itu makanya jangan lupa kita jaga kebersamaan ini. Ya jangan tercerai-berai.
Karena bangsa yang lain udah tercerai-berai, masa kita mau ikut-ikutan tercerai-berai. Ya main selawatan lagi ya, sekali lagi. Lagu ini sing enak, ojo kesusu toh. Iki urung tau selawatan ning ngarepe kampung Demit iki apa ya. Ya. Versi apa Kiai? Alfa sallallahu. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakam taibah wa ghayra bizawud. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakam taibah wa ghayra bizawud. Wes ngono tok. Ya. Ayo apa meneh ngono lho. Ya Muhaiminu ya. Lah yo ngono iku terusno. Mandek iku. Ya Muhaiminu ya. Salam ya salam. Arina wajhana habibi fil manam. Walana fi man baladi ya salam. Wa ya al-Mustafa anil kiram. Alfa sallallahu ala zainil wujud wa zakam taiba wa khayyam bijarud. Alfa sallallahu ala zainil wujud wa zakam taiba wa khayyam bijarud. Wes. Ampun. ولنا في من منادي يا سلام غير طه المصطفى أهل الكرام. ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى نزول
Wes. Ini luar biasa ini. Setelah sekian lama istirahat, udah mulai bagus lagi saya. Tadi jelek, mau elek saya wis mulai hampir. Ora ono sing nyeneni, ora ono sing belajar. Wong karek tung kok wong. Mbok sekali-sekali selawatan itu tempat yang penuh hantu itu. Loh iya, karena yang pengen dengar sholawat itu enggak cuma manusia. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Seluruh alam pengen mendengar sholawat. Makanya sampean itu jangan cuma manusia yang suruh dengar sholawat, Bu. Gunung-gunung suruh bersolawat. Pohon-pohon pengen dengar sholawat. Nanti kan tumbuhnya bagus. Nah, hantu-hantu juga pengen dengar sholawat. Tapi jangan kaget nanti kalau sholawatan di tempat gelap yang penuh hantu itu nanti lama-lama pohonnya gerak. Ikannya lompat-lompat, nanti lama-lama genderuwonya keluar. Assalamualaikum, salam, lari. Nanti dia akan bilang terbangmu jelek gitu. Lah terus mbah, lah ini ada terbang bagus dari tempat kami, monggo ambil. Wah, sampean dapat terbang dari sana, pukul di sini dengar sampai buntang. Itu dulu nenek moyang kita punya jimat-jimat itu ya karena begitu, dan itu bukan musyrik karena kita nggak minta nggak ke sana, tapi mereka barter karena dengar sholawat. Nah itu makanya kalau sholawatan sekali-sekali lah 24 seminggu sholawatan di tempat yang paling ekstrim gitu. Nanti malam jangan kemudian banyak orang gini yang dengar. Iya nanti dapat itu namanya terbang itu. Kamu tak tunjukin tempat yang ekstrim ada itu. Banyak yang hantunya banyak di sini. Wah, lari. Karena apa? Sholawat ini dirindukan oleh semua makhluk Allah. Gak cuma manusia toh. Karena sholawat itu bukan cuma sampean yang ngomong, bukan cuma sampean yang bersolawat. Karena yang bersolawat itu Allah dan malaikat. Nah kalau Allah yang sholawat, malaikat yang sholawat, sampean numpang di situ, terkenal sampean di langit sana. Makanya jangan sambil ngantuk kalau selawatan ngantuk. Ngantuan. Semoga semuanya barokah. Desa Batu Putih menjadi desa yang semakin dirindukan oleh penghuninya dan penghuni-penghuni yang lain. Ya karena menjadi tempat yang membahagiakan, dan sebentar lagi akan punya pondok pesantren Kiai Hasyim Asy'ari. Semoga pondok ini menjadi pondok yang barokah, pondok yang manfaat. Al-Fatihah.